Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eming. Kembali lagi dalam channel Memori Lama. Kali ini akan ada cerita dari seorang relawan yang pergi ke salah satu desa di daerah Camba. Camba ini daerah Maros, Sulawesi Selatan, yang juga tentunya memiliki sejarah tersendiri. Relawan ini pergi ke daerah Camba untuk mengajar di suatu sekolah dasar yang dimana ternyata di sekolah dasar tersebut dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Kejadian aneh itu mulai dari ditemukannya boneka santet sampai anggota dari relawan tersebut yang digiring untuk masuk ke kebun yang di belakangnya itu sudah hutan. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe video ini dan kemudian jangan lupa like, komen, dan share kalau perlu. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Siddiq, kuliah di UIN, jurusan Sospol. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu ke salah satu desa di daerah Camba. Ya, jadi yang saya alami ada salah satu kegiatan di sana. Saya bersama teman-teman, ada sekitaran 6 atau 7 orang melakukan kegiatan di desa tersebut. Kegiatan belajar mengajar. Malamnya saya sudah berdiskusi sama teman saya untuk besok apa yang dilakukan di kegiatan tersebut. Nah, kemudian keesokan harinya kebetulan saya yang paling telat bangun. Semua teman-teman saya sudah beranjak ke sekolah, mengambil jobnya masing-masing mengajar di sebuah sekolah dasar. Kemudian saya bangun sekitaran 8:30. Saya bangun, saya lihat di sekeliling sudah tidak ada teman saya. Kemudian saya ke sekolah lihat dan saya tanyakan kepada salah satu teman yang bernama Kak Salam. Saya tanya, bilang, "Kak, apakah saya punya job?" Gitu. Terus Kak Salam menjawab, "Kalau kau mau temani saya, tidak apa-apa, sama saja." Langsung saya bilang, "Tidak usah kalau begitu, soalnya saya belum mandi." Terus saya kembali ke rumah, tempat bermalam di situ, tempat tidur. Kebetulan saya terlintas untuk berpikiran untuk berinisiatif membersihkan rumah tersebut. Nah, dari pertama saya datang ke desa itu sudah saya merasakan kejanggalan karena dari sekian rumah memang itu salah satu rumah yang jarang dihuni. Saya tanyakan kepada warga tersebut, katanya itu rumah milik PLN. Itu pun PLN jarang datang. Jadi kita disuruh tidur di situ. Bagi mahasiswa yang datang di desa tersebut disuruh di situ tidur. Nah, jadi saya lihat dari luar, bagus ini rumah, menantang. Terus saya mencoba mengambil sapu dan membersihkan sekeliling rumah. Terdapat di dalam rumah tersebut terdapat 2 kamar dan 1 dapur. Kemudian saya mengambil sapu, saya membersihkan di ruang tamu dulu. Terus setelah saya membersihkan, kan ada di ruang tamu tersebut ada tempat tidur. Ada tempat tidur tapi tidak ada kasurnya. Nah, di situ di situ sudah mulai risih, padahal sudah masih jam 9 pagi, sudah mulai aura-auranya saya membersihkan sudah tidak enak. Nah, kemudian saya ke dapur lagi, dari ruang tamu ke dapur. Nah, di dapur saya siram semua itu pakai air, saya siram di dapur, saya bersihkan, saya sikat kayu-kayunya. Setelah saya membersihkan di dapur, saya kembali ke kamar pertama, kan ada 2 kamar. Nah, di kamar pertama saya sempat bingung, kan ada 2 kamar. Kalau kamar yang kedua saya lihat, baru saya di depan pintunya, saya tidak berani masuk. Tapi dua kamar tersebut tidak mempunyai pintu. Ya, jadi yang membedakan auranya itu di kamar kedua. Nah, jadi saya berani ke kamar pertama dulu, saya bersihkan, terdapat ada kasur dan juga lemari dan dipenuhi dengan sarang laba-laba.
Kemudian saya bersihkan itu sarang laba-laba, kasurnya saya sapu pakai sapu lidi. Kemudian saya mau buka lemari untuk mengecek apa isi di dalam lemari tersebut. Saya membaca bismillah, saya buka pelan-pelan. Yang terdapat di dalam hanya sebuah panci. Saya buka, kemudian itu lemari ada laci kecilnya. Ada laci kecil. Saya tarik, dan kemudian di situ saya sempat kayak kaget, tidak bisa berkata-kata, karena di dalam laci tersebut terdapat boneka santet dan juga apa dibilang tempat tusuknya. Bagaimana bentuknya itu boneka santet? Bentuknya agak kecil, kayak memang seperti boneka tapi kain kafan, kain putih, bentuk orang bentuknya. Tidak bisa bergerak kemana. Mata saya hanya fokus ke situ. Kemudian saya berlari keluar. Kemudian saya memanggil salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut untuk melihat boneka santet tersebut yang dituakan di salah satu desa itu. Nah, kemudian saya panggil bapak tersebut ke rumah tempat saya nginap, dan dia juga baru tahu ternyata ada begini di desa saya. Kemudian bapak tersebut juga memanggil Pak Dusun di situ. Jadi saya bertiga sama orang yang dituakan di desa tersebut dengan juga Pak Dusun. Nah, jadi ada memang di desa tersebut ada salah satu warga yang menggunakan seperti itu, tapi warga di desa itu tidak ada yang tahu. Terus saya tanyakan kepada yang dituakan di situ, korbannya seperti apa, Pak? Bilang dulu waktu, sudah lama sih, sudah berapa tahun yang lalu, katanya waktu ada yang mau melahirkan di dekat masjid. Nah, ibu-ibu yang mau melahirkan tersebut sempat mungkin kayak begitu nih, kayak disantet-santet begitu, dan akhirnya ibu itu meninggal. Anaknya juga ikut meninggal di dalam kandungan. Pada saat saya bertiga di depan lemari tersebut bersama Pak Haji, Pak Dusun sama saya, Pak Haji menyuruh saya mundur sama Pak Dusun. Kemudian Pak Haji tersebut, saya lihat mulutnya sedang mungkin membacakan sesuatu terhadap boneka santet tersebut, dan kemudian beliau mengambil boneka tersebut dan membawa keluar ke depan rumah. Saya dengan Pak Dusun mengikuti Pak Haji tersebut. Kemudian Pak Dusun memberikan korek kepada Pak Haji. Setelah itu Pak Haji ingin membakarnya. Tempat dibakarnya itu pas di depan rumah, ke sebelah kiri sedikit dekat rumput-rumput dan pagar pohon kelapa di situ, sama ada pohon mangga di sananya. Setelah dibakar, kan dibakarnya pagi, kemudian dibakar, kita tidur setelah briefing malam di rumah tersebut. Nah, setelah briefing, perempuannya kembali ke rumah perempuan, laki-laki tetap di situ. Nah, saya beserta teman saya 2 orang laki-laki masih begadang. Pas mau tidur, itu lemari yang saya temukan boneka goyang atau bunyi. Kan di situ rumah panggung, jadi kentara, bunyi apapun itu pasti kentara. Kemudian tidak ada yang berani, saya yang memberanikan diri dan diikuti teman saya di belakang untuk mengecek isi lemari tersebut. Jadi saya buka, tidak ada apa-apa, masih panci di dalam. Di situ saya tanya teman saya, bilang tidur saja, langsung tidur, baca doamu, baca apa, kemudian tidur, lupakan itu. Nah, saya masih belum tidur karena memang saya tidak bisa tidur kalau ada begitu. Teman saya juga saya kira sudah tidur, ternyata dia hanya tutup mata. Nah, jadi pas kejadian bunyi lemari, tiba-tiba di dapur lagi bunyi lagi, ada suara panci kecil jatuh. Jadi mungkin jadi berpikiran gitu, ada Kak Salam, dia bilang coba cek di belakang sih, mungkin tikus. Jadi saya cek, memang panci jatuh di bawah. Tapi kan ada jendela di belakang itu, tidak ada penutup jendelanya. Jadi terbuka itu jendela di belakang. Setelah saya tengok ke bawah, di situ kayak apa kayak napa bang kakak juga. Ini kasih kaget Kak. Yang saya lihat di situ
sosok ibu-ibu. Dia memakai baju warna merah, terusan daster. Dan kalau memang kita lihat langsung bukan memang manusia, karena dia ditutupi rambutnya, jadi hanya bagus sih mukanya tapi tetap dia tutupi. Saya kira ini kayak korban kecelakaan, kayak yang ditutupi mukanya, hancur mukanya, ternyata tidak, bagus. Kemudian saya sembari membaca ayat kursi dan lain-lain, sosok itu hilang. Dan kemudian saya tutup jendela itu dengan ada papan, saya ambil di situ, saya tutup, kemudian tidur. Keesokan harinya saya mengajar. Kemudian setelah mengajar cuma sejam, saya disuruh sama ibu dusun kan mau masak. Saya dengan salah satu teman di situ, perempuan, saya disuruh pergi ke rumah di belakang kantor. Ada salah satu rumah di situ belakang kantor untuk mengambil, kalau tidak salah ingat, panci atau semacamnya lah, seperti itu. Saya disuruh minjam ke sana. Jadi saya beserta teman saya ke sana. Di tengah perjalanan saya bertemu itu sosok yang tadi malam yang saya lihat di jalan. Kan saya berdua sampingan jalan beriringan. Kemudian saya memang sudah lihat dari jauh. Saya sudah lihat dan saya lihat kayak ini yang tadi malam, sosok ibu-ibu itu. Tapi teman yang satu ini tidak tahu karena dia tidak ada tadi malam. Jadi kejadiannya pagi sekitaran mau jam 12. Jadi saya berpapasan jalan, kemudian sesosok itu kita mau lewati itu jalan, jadi dia ada di situ tapi dia tidak jalan. Jadi kita berpapasan, terus ini salah satu teman saya menyapa sosok itu. Jadi dia tanya, dia hanya permisi Bu. Dia hanya gitu teman saya. Saya lupa kasih tahu bahwasanya itu adalah sesosok makhluk aneh, makhluk halus yang menyerupai manusia. Saya lupa menanyakan kepada teman saya. Dia hanya sampaikan bilang permisi Bu. Kemudian sosok itu bilang, mau apa kamu di sini? Dia tanya ke teman saya. Terus teman saya tetap menjawab pertanyaan itu. Saya juga tidak mau kode karena dia memakai cadar. Jadi saya tunggu perbincangannya. Teman saya menjawab, kami di sini Bu. Dia menjelaskan, kami dari ini ingin begini di desa Ibu dan lain-lain. Dia menjelaskan panjang lebar ke ibu tersebut. Terus ibunya menjawab, saya tidak percaya. Kau pasti mau mengganggu di sini. Di situ langsung saya tanya kepada teman saya, tidak usah lah Denny, langsung saja kita jalan. Teman saya langsung permisi untuk melanjutkan perjalanan saya kembali. Kemudian teman saya di depan, saya di belakang. 2 langkah dari itu saya balik, dan kemudian dia masih melihat saya. Dan saya juga lihat. Kayaknya ini, saya berpikiran kayaknya selama saya berkegiatan di desa ini pasti faktor utamanya yang bakalan ganggu mahasiswa maupun orang-orang luar yang datang di desa ini pasti penyebabnya. Setelah itu saya tanyakan kepada teman saya, coba kau balik ke belakang. Di situ baru dia connect teman saya, karena tiba-tiba ibu sosok itu hilang. Setelah itu bulan berikutnya kami kembali berkegiatan di desa tersebut. Tetap saya masih berpikiran tentang kejadian bulan kemarin yang saya alami. Karena Pak Haji sangat melarang saya untuk mengasih tahu teman-teman saya soal kejadian kemarin. Jadi saya pribadi masih menyimpan rahasia tersebut di teman-teman saya. Pada saat briefing malam di dalam sekolah, tepatnya di kantor, salah satu teman saya yang bernama Cimma mengalami aura-aura negatif. Kemudian saya menanyakan kepada Cimma, apa yang kamu rasakan? Terus dia menjawab,
ada sesuatu yang mau masuk di dalam kantor, dalam tempat kita ini. Tapi ada salah satu teman yang baring di depan pintu. Kemudian Cima menegur teman saya yang lagi baring di depan pintu. Dia mengatakan bilang, jangan kau di situ karena ada yang mau masuk. Jadi saya tetap di sampingnya. Setelah itu langsung Cima makin kayak mau muntah, sakit kepalanya apa, kemudian tatapannya kosong. Kemudian Cima langsung lari keluar kantor untuk muntah. Saya pegang lehernya biar muntahnya keluar. Tidak lama ada teman saya perempuan lagi yang bantu saya untuk megang itu. Kemudian pas dipegang lehernya, Cima tersebut langsung marah, serentak marah, dan dia marahi teman saya yang perempuan itu. Dia bilang, jangan ku pegang, pindah ku dari sini. Jadi serentak teman saya itu kaget. Dia kaget dan langsung saya suruh masuk ke kantor. Jadi saya mau di sini. Tak lama selepas dari itu, tiba-tiba pingsan dan saya bersama teman-teman mengangkatnya masuk ke dalam untuk istirahat. Tak lama pas disimpan di tumpukan kursi yang sudah dirapikan, dikasih baring di situ. Kemudian dia mengamuk. Dia mengamuk. Ada sekitaran 5 orang lebih yang megang, tetapi dia masih kuat. Yang masuki Cima ini merasa terganggu atas kedatangan kami. Jadi dia mengamuk, dia sambil berteriak apa. Jadi pasnya mengamuk, kita yang pegang itu badan-badannya apa, langsung kayak tak lempar apa, sampai kursi juga ikut tak lempar. Saking kuatnya itu yang di dalam tubuh Cima. Kemudian ada salah satu teman kami yang mau mengobati Cima. Tiba-tiba Cima berdiri dan kemudian menunjuk keluar. Ada yang dia bicarakan tapi kurang jelas. Dia berdiri sambil mengamuk apa, sembari teman saya mengobati dengan membacakan dalil Al-Quran. Lama-kelamaan alhamdulillah di dalam tubuh Cima itu keluar. Bulan depannya saya bersama teman saya kembali melanjutkan aktivitas di desa tersebut. Hari pertama berjalan dengan mulus. Hari kedua, tugas bagi laki-lakinya di situ yang tidak ada jobnya membuat pagar di sekolah itu. Jadi ada 2 orang teman saya yang pertama ambil bambu di belakang sekolah. Mungkin dia salah tebang. Sehingga makhluk di pohon bambu tersebut marah. Awal kejadiannya di situ gara-gara salah tebang. Malamnya menjelang tengah malam, salah satu teman saya lagi dan kebetulan Cima yang merasakan aneh pada saat briefing tersebut. Jadi lama-kelamaan kalau Cima itu mau kerasukan, yang dia rasa pertama itu hawa-hawanya. Jadi kayak risih dia rasa dalam tubuhnya, kayak risih. Kemudian tiba-tiba dia tatapan kosong. Jadi kalau misalkan kita lihat Cima itu sementara briefing baru sembarang perhatikan kosong tatapannya, berarti hati-hati mami ki. Lama-kelamaan kan awalnya dia itu kayak melihat ke jendela dulu. Terus tak lama pindah di sampingnya lagi. Kutanya ki dulu, bilang, "Kenapa kok Cima?" Jadi dia bilang, "Kayak ada perhatikan dari luar." Jadi gue bilang, "Sikir mau saja sambil briefing kayak apa sama-sama." Jadi tidak lama itu mungkin dia dikalah dan kemudian pingsan. Saya sama teman saya mengangkatnya ke rumah perempuan. Di tengah perjalanan saya bersama teman saya menggendong Cima dan kan ada pohon mangga besar. Pas di situ tiba-tiba Cima kayak mengunyah kayak begini. Jadi termasuk saya sama teman-temanku kaget karena kenapa nih Cima, terus tangannya juga mau kasih masuk di mulutnya. Jadi kayak ada mau makan. Pokoknya dia itu
yang dalam tubuh Cima selalu menamakan tangannya. Jadi dorong itu terus, jadi kita ini berusaha tahangi tangannya ini Cima sama seringi munya-munya. Nah, tidak lama kita kasih baring, kita tanyakan apa maunya. Tidak lama pas capek juga mungkin ditahan itu tangannya apa sama munya-munyanya, jadi pingsan. Nah, setelah pingsan dikira baik nih, kayak mau mikir lagi kembali ini apa pergi di sekolah untuk briefing, ada lagi tetap lagi munya-munya. Nah, jadi panik mikir lagi yang ada di situ, termasuk salah satu warga yang ditempati rumahnya panik juga karena dia juga tidak tahu masalah-masalah beginian. Jadi kita mami nandalkan, tidak lama bicara mi, dia bilang, waktumu ambil bambu kau tendang anakku. Jadi yang masuki Cima itu sesosok laki-laki. Nah, jadi yang pernah saya lihat di sana penghuninya pohon mangga. Terus di samping pohon mangga sebelah kanan kan ada rumah kosong juga. Nah, penghuninya juga di situ. Saya sempat melihat dua sosok laki-laki dan juga kayak anak-anak kecil. Kemudian di rumah pertama kita yang di tempat ditemukannya boneka santet, nah, di situ memang rawan. Pada saat itu kami kembali melakukan briefing di salah satu kelas, di mana memang tempat briefing kita di dalam sekolah, terutama di dalam kelas. Jadi memang kita sering diganggu pada saat briefing. Dan juga yang anehnya pada saat hari terakhir kita berada di desa. Kan kita 3 hari ji. Jadi pas malam terakhir untuk besoknya mau pulang kita diganggu dulu, baru bisa pulang. Pada saat briefing hari terakhir ada salah satu teman saya kembali kena, tapi bukan lagi Cima. Nah, ada salah satu teman, kemudian dia langsung tiba-tiba keluar, dan kebetulan ada salah satu teman saya cowok di luar lagi main gitar. Nah, kemudian dia lari dan dikejar sama teman laki-laki. Pokoknya dia lari kencang kayak mau lari ke kebun malam. Jadi tetap teman saya kejar, kemudian teman saya itu natentai biar jatuh. Teriak mi temanku, jadi dibantu mi apa untuk ambil ini yang lari, dibantu untuk kembali ke kelas. Lama kelamaan kayak mungkin nak bawa ke WC, kemudian diladeni dulu, diikuti mi maunya. Kan kelas itu sampingnya ada kelas kemudian WC, di situ lokasinya. Jadi kayak nak bilang sini kau dulu, kayak nak pancing ke situ. Jadi aku bilang biar mi dulu, nak bawa ki ke arah WC. Pada saat sampai mi di situ depan WC, kebetulan saya yang teman itu hari sama ada salah satu teman. Jadi ini pas sampai di situ dia bilang begini, dia tunjuk ke WC itu, dia bilang masuk ke dalam, ini rumahku. Jadi kaget kak, saya sama teman itu langsung merinding apa. Jadi kayak kan awalnya saya yang pegang dia, pada saat saya bilang, langsung saya jawab bilang, jangan mi deh, mau pulang muka lanjut briefingku. Dia jawab itu, dia kembali pegang tangan saya dan kemudian sini Miki dulu, masuk Miki. Dia bilang begitu. Kayak saya sempat berbincang, tiba-tiba langsung merinding. Aslinya merinding di situ sama teman saya. Jadi pokoknya saya dipaksa masuk ke rumahnya. Saya bilang jangan begitu. Jadi saya baku tatap dan kemudian saya bacakan ayat kursi dan dalil-dalil Al-Quran. Kemudian langsung tiba-tiba pingsan di situ. Saya bawa Milai kembali ke sekolah dan kemudian dikerja. Alhamdulillah cepat di situ, ndak lama dan kemudian baik. Jadi yang selalu kayak mau lari ke WC itu bukan cuma satu orang, ada sebagian teman-teman saya yang sempat juga mengalami kejadian tersebut. Jadi kami pada saat itu sangat berhati-hati terhadap tempat itu. Jadi kayak ditahu nih tempat-tempat, ini tak baik, ini angker ki, jadi kayak lebih waspada mikilah. Setelah kejadiannya Cima yang bulan kemarin, yang masuki Cima itu berpesan bilang mengaji ku di sini, tadarusan kau atau apa, kita
kita laksanakan apa yang dia bilang, dan bulan selanjutnya alhamdulillah sudah tidak ada apa-apa.